Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Asaria, Siami Sinta, Ilham Pradana, Dita Silviana, Ersa, dan Aina Martiah. Di sini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Akuntansi Multinasional Transaksi Mata Uang Asing dan Instrumen Keuangan. Langsung saja yang pertama, permasalahan akuntansi. Akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang asing. Transaksi mata uang asing atau foreign currency transactions perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya yang menimbulkan perpindahan mata uang asing atau pencatatan piutang atau yang didenominasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam mata uang asing. Selanjutnya, kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing atau foreign currency exchange rates ditentukan setiap hari oleh pedagang mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing seperti Cina, menetapkan kurs tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Berikutnya, penentuan kurs. Mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Sebagai contoh, jika suatu negara sedang mengalami tingkat inflasi yang tinggi, daya beli mata uangnya akan rendah. Penurunan nilai suatu mata uang dicerminkan oleh penurunan posisi mata uang negara tersebut relatif terhadap mata uang negara lain. Faktor lain yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah neraca pembayaran, perubahan suku bunga, dan tingkat inflasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola. Berikutnya, transaksi mata uang asing meliputi 1. Pembelian atau penjualan barang atau jasa, impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. 2. Utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. 3. Pembelian dan penjualan kontak kurs masa depan. Dan yang terakhir 4. Pembelian atau pengenalan unit mata uang asing. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi ekspor dan impor dalam mata uang asing. Gambaran umum atas transaksi yang diharuskan untuk transaksi impor atau ekspor dalam mata uang asing secara kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat transaksi. Mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut setara dengan dolar AS. Yang kedua yaitu tanggal neraca. Menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat dari perubahan kurs antara tanggal transaksi dan neraca. Berikutnya yaitu tanggal pelunasan. Pertama-tama menyesuaikan utang atau piutang untuk setiap perubahan mata uang asing antara tanggal neraca atau tanggal transaksi jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal neraca. Dengan transaksi pelunasan mencatat keuntungan atau kerugian yang terjadi, kemudian mencatat pelunasan utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut. Berikutnya yaitu mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan kontrak yang akan meningkatkan nilai aset dari suatu entitas atau instrumen utang atau ekuitas pada entitas lain. Contohnya antara lain bukti kepemilikan, wesel bayar, dan wesel tagih, serta berbagai jenis kontrak keuangan lainnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah definisi spesifik dari derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak yang mempunyai semua karakteristik berikut. 1. Instrumen keuangan yang mengandung satu atau lebih variabel pokok yang mendasari dan satu atau lebih jumlah nosional
yang menentukan persyaratan instrumen keuangan tersebut. Variabel pokok yang mendasari adalah variabel keuangan atau variabel yang mempunyai perubahan yang dapat dipantau atau yang dapat diverifikasi secara objektif. Jumlah nosional adalah banyaknya unit mata uang, saham, ukuran kapasitas, berat, dan unit lain yang ditetapkan dalam instrumen keuangan. 2. Instrumen keuangan atau kontrak lain tidak memerlukan investasi bersih awal ataupun ada. Maka investasi bersih awal tersebut lebih kecil daripada yang diperlukan untuk jenis kontrak yang diharapkan mempunyai tanggapan yang serupa pada perubahan faktor pasar. 3. Persyaratan kontrak. Yang pertama adalah memerlukan atau memperbolehkan suatu penyelesaian bersih settlement. Yang kedua, menyediakan penyerahan aset yang menetapkan penerimaan dalam ekonomi yang secara substansial tidak berbeda dengan penyelesaian bersih. 3. Kontrak yang siap untuk diselesaikan bersih oleh pasar atau mekanisme lain di luar kontrak. Selanjutnya adalah derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi tujuan tersebut diatur dalam PSAK nomor 55 sebagai berikut. Lindung nilai atas nilai wajar digunakan untuk melindungi risiko perubahan nilai wajar dan kewajiban atau aset atau komitmen yang belum diakui untuk membeli atau menjual aset pada harga tetap atau porsi tertentu seperti aset, kewajiban atau komitmen yang dapat dikaitkan dengan risiko tertentu dan dapat menyebabkan timbulnya keuntungan atau kerugian. Yang kedua, lindung nilai arus kas digunakan untuk melindungi risiko perubahan arus kas yang diantisipasi yang masuk atau keluar dari perusahaan untuk aset dan kewajiban yang diakui seperti pembayaran bunga masa depan atas utang bunga dengan tingkat bunga variabel, atau transaksi yang diperkirakan sangat pasti terjadi dan dapat mempengaruhi laba dan rugi. 3. Lindung nilai dari investasi bersih operasi di luar negeri. Derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai untuk jenis risiko mata uang asing ini mempunyai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari penyusutan persediaan yang diantisipasi di masa depan. Selanjutnya yaitu kontrak masa depan dan kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah kontrak antara dua pihak, seseorang pembeli dan seorang penjual untuk membeli atau menjual sesuatu pada tanggal yang sudah ditetapkan, yang disebut tanggal kadaluarsa atau tanggal penyelesaian. Selanjutnya yaitu kontrak opsi. Kontrak opsi antara dua pihak, pembeli dan penjual, memberikan pembeli hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli dari atau menjual sesuatu ke penjual opsi pada tanggal tertentu di masa mendatang pada harga yang disetujui. Pada saat kontrak opsi diperdagangkan, opsi dapat dibuat atas berbagai komoditas seperti biji-bijian, makanan dan sayuran, minyak, tumbuhan, logam, tingkat bunga, dan berbagai mata uang asing. Kontrak opsi memberikan pembeli pengendalian masa depan atas sejumlah besar saham atau pos item lain sebesar biasa nominal dari opsi. Kemampuan pengendalian masa depan dari opsi disebut nilai waktu dari opsi. Pihak yang menjual opsi adalah pembuat opsi, pihak yang membeli hak adalah pemegang opsi. Swap adalah perjanjian di mana kedua pihak dapat menukarkan arus kas selama periode tertentu. Swap dapat ditentukan untuk swap mata uang, tingkat bunga atau tingkat komoditas. Dua jenis swap keuangan yang paling umum adalah swap mata uang dan swap tingkat bunga. Contoh dari swap adalah swap tingkat bunga di mana kedua pihak setuju untuk menukarkan pembayaran bunga atas jumlah pokok tertentu, disebut juga jumlah nasional. Umumnya swap disebut merupakan pertukaran antara tingkat bunga variabel dan tingkat bunga tetap. Selanjutnya, ketentuan pelaporan dan pengungkapan tentang nilai wajar dari instrumen keuangan. PSAK nomor 50, instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan mengharuskan mengungkapkan informasi terkait dengan semua instrumen keuangan.
Standar ini adalah standar pertama yang mengharuskan pengungkapan informasi sehubung dengan nilai wajar. Dari instrumen keuangan, PSAK 55 tidak memperbolehkan nilai wajar dari derivatif untuk dinetokan atau diagregasi dengan instrumen keuangan derivatif. Mengungkapkan yang diharuskan oleh PSAK 50 adalah 1. Nilai wajar untuk aset dan kewajiban. 2. Keadaan nyata yang berhubungan dengan informasi kontrak. Nilai terbawa kontrak dan alasan mengapa nilai wajar tidak praktis untuk dilakukan estimasi. Jika tidak dilakukan estimasi,